Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Nika Dek Fatla Duniantari. Aku dari Universitas STKIP Agama Hindu Amlamura, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Aku di sini akan menjelaskan materi bagian tumbuhan dan fungsinya masing-masing. Nah, teman-teman pasti sudah tahu kan apa saja bagian tumbuhan? Bagian tumbuhan itu ada, yang pertama ada akar, yang kedua ada batang, ketiga daun, keempat ada buah, yang kelima ada biji, yang keenam ada bunga. Dari bagian-bagian itu dibedakan menjadi dua organ. Nah, yang pertama ada organ vegetatif, yang kedua ada organ generatif. Perbedaan dari kedua organ tersebut adalah organ vegetatif ini berfungsi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dan juga membantu penyerapan, pengolahan, dan penimbunan zat makanan pada tumbuhan. Nah, yang kedua ada organ generatif. Organ generatif ini digunakan untuk perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu perbedaan dari kedua organ tersebut sebelum kita masuk ke bagian inti. Bagian yang pertama itu ada akar. Akar berada di bawah bagian tumbuhan. Nah, akar ini berfungsi untuk menyokong tanaman, mengangkut air dan garam mineral, dan menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan tertentu. Menyokong tumbuhan artinya akar membantu tumbuhan agar tetap berdiri walaupun diterpa oleh angin dan terbawa hanyut oleh air hujan. Nah, akar ini berfungsi untuk membantu memperkuat pada tumbuhan ya teman-teman. Nah, pada akar dibedakan menjadi dua ya teman-teman. Ada akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang ini terdapat pada tumbuhan dikotil, sedangkan akar serabut ini terdapat pada tumbuhan monokotil. Nah, yang tadi itu adalah bagian akar. Next, bagian yang kedua yaitu ada batang. Batang ini berfungsi untuk menegakkan tumbuhan dan menghubungkan antara akar dan daun serta sebagai cadangan makanan pada tumbuhan. Batang juga berfungsi sebagai jalur jalannya seri-seri makanan fotosintesis untuk disebarkan ke seluruh bagian tumbuhan tersebut. Yang ketiga yaitu bagian daun. Daun ini berfungsi sebagai tempat fotosintesis pada tumbuhan. Di dalam daun terdapat kandungan klorofil atau zat hijau yang digunakan untuk membantu fotosintesis. Yang keempat yaitu bagian bunga. Nah, teman-teman pasti sudah tahu kan, bunga dikatakan lengkap jika memiliki kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Sedangkan bunga tidak lengkap jika keempat bagian tersebut salah satunya tidak ada. Alat kelamin bunga dibedakan menjadi tiga. Yang pertama yaitu ada bunga sempurna. Bunga sempurna yaitu memiliki benang sari dan putik. Yang kedua yaitu bunga jantan. Bunga jantan hanya memiliki benang sari. Dan yang ketiga, bunga betina yaitu hanya memiliki putik saja. Nah, perbedaan itu dapat membantu perkembangan biakan pada tumbuhan. Nah, itu tadi bagian keempat. Selanjutnya, bagian kelima yaitu ada buah. Buah ini berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, membungkus dan melindungi biji. Pada bagian butir yang berada di struktur bunga yaitu ada tiga bagian butir. Yang pertama ada kepala putik yang biasa disebut dengan stigma, yang kedua ada tangkai putik yang biasa disebut dengan stilus, dan yang ketiga ada bakal buah yang biasa disebut dengan ovarium. Bakal buah akan berkembang menjadi buah, sedangkan bakal biji akan berkembang menjadi biji. Itu tadi bagian tumbuhan yang kelima. Next, bagian tumbuhan yang keenam ada biji. Biji berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, alat perkembangbiakan, dan akan terbentuknya tumbuhan baru. Biji berasal dari bakal biji. Biji dibedakan menjadi dua, yaitu biji terbuka dan biji tertutup. Biji terbuka atau biasa disebut dengan gymnospermae, yaitu tumbuhan yang memiliki biji tidak tertutup oleh
oleh buah. Kan biji tertutup atau biasa disebut dengan Angiospermae adalah tumbuhan yang memiliki biji tertutup dan ditutupi juga oleh bunga. Nah, itu tadi keenam bagian tumbuhan yang sudah aku jelaskan beserta dengan fungsinya dan cara kerjanya masing-masing. Oke, cukup sekian dari video aku kali ini. Kita ketemu di video-video selanjutnya.